Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan membahas konsol game dari Nintendo, tapi yang jadul ya. Jadi ini adalah Nintendo DS Lite yang pre-owned atau gampangnya kondisi bekas. Ini pertama kalinya juga saya beli dan pakai Nintendo DS, soalnya dulu nggak kebeli. By the way, ini saya belinya di toko Pak Edi dengan harga 375.000, varian yang nggak sepaket. Harga segitu sebenarnya udah termasuk murah, tapi seingat saya, beberapa bulan yang lalu pernah harganya cuma 200 ribuan aja, kalau nggak salah. Mungkin sekarang unitnya udah makin terbatas kali ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat kartu garansi dari penjualnya, 3 bulan garansi konsol dan 1 bulan aksesorisnya. Lumayan lah. Lanjut, ada unit konsol gamenya. Taruh dulu. Terus dapat flashcard Edge yang di dalamnya ada card reader seperti ini, dan untuk flashcardnya udah kepasang ya. By the way, tempatnya ini keren juga. Lalu dapat kabel untuk ngecharge yang ujungnya USB-A. Enaknya kayak gini tuh kita bisa pakai kepala charger handphone atau pakai power bank buat ngecharge-nya. Terus dapat kertas petunjuk penggunaan. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Nintendo DS Lite yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Wih, keren nih, warnanya mint. Jadi bentuknya itu kayak gini, sekalian dicek. Di bagian depan, ini ada logo Nintendo DS-nya yang timbul, terus ada lampu indikator, charge, dan power. Di bagian sisi bawahnya ada pengatur volume, terus ada slot untuk kaset Game Boy atau aksesoris, dan jack audio. Di bagian sisi kanan ada switch untuk power dan ada tempat stylus. Untuk stylusnya itu kayak gini bentuknya. Di sisi atas ada tombol R, lubang untuk strap gantungan, slot flashcard atau untuk game Nintendo DS, lubang untuk ngecharge, dan tombol L. Terus di sisi kirinya kosong. Untuk bagian belakang ada cover baterai, terus ada 2 kaki penyangganya gitu, dan keterangan Nintendo DS Lite. Ini ada tulisan USA. Ini apa unit untuk region Amerika Serikat ya? Dan ada kode-kode apa nih? Nomor seri kah? Nah, untuk bagian dalamnya, di sini ada 2 layar atas dan layar bawah yang touchscreen. Terus ada 2 speaker stereo, ada mikrofon, ada tombol D-pad dan tombol kontrol, start dan select. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Nintendo DS Lite pakai flashcard Edge. Untuk Edge-nya ini versi 2.0. Di settingannya ini kita bisa pakai cheat, terus sesuaiin brightness, bahasa, skin, dan rumble. Untuk menu medianya ini belum bisa ya, disuruh download Mooncell. Ntar dicoba deh. Untuk gamenya di sini udah banyak banget ya, kayaknya kurang lebih 100. Coba mainin gamenya. Oke, untuk tombol-tombolnya ini masih berfungsi semua dan kliki, cuma di bagian D-pad-nya ini kayak agak kendor gitu. Untuk kondisi di layarnya ini ada sedikit kotor, kayaknya ini cuma noda aja ya, dibersihin juga hilang. Untuk engselnya masih kuat, nggak letoy, stylus masih nempel pada tempatnya, dan untuk bodinya ini ada sedikit lecet di bagian depan ini, ya nggak begitu parah banget sih. Untuk kondisi kayak gini masih terhitung bagus lah untuk barang bekas, apalagi konsol game. Nintendo DS merupakan konsol game yang dikembangkan oleh Nintendo dan dirilis tahun 2004. DS sendiri singkatan dari dual screen. Di tahun 2006, barulah Nintendo DS Lite dirilis dengan model yang didesain ulang menjadi lebih tipis, ringan, dan memiliki layar yang lebih cerah. Game bawaan dari penjual ini banyak, tapi kebanyakan game-game yang kurang populer. Ada sih beberapa, tapi nggak banyak. Sebenarnya kita bisa nambahin sendiri gamenya, cuma flashcardnya ini ada segelnya,
Jadi kalau dikeluarin, ya harus hancurin segelnya, dan garansi hangus. Tapi karena saya penasaran, gatel banget pengen oprek dan mainin game yang saya pilih sendiri, jadi ya udahlah, belum ada sehari langsung angus nih garansinya. Jadi bentuk flashcard Edge itu kayak gini. Dia ini kayak flashcard game Nintendo DS pada umumnya. Cuma udah dimodifikasi, ada slot microSD-nya. Jadi kita tinggal ambil aja microSD-nya dan pakai card reader-nya ini buat ngehubungin ke PC atau laptop. By the way, microSD-nya ini saya dapat yang ukuran 4GB, merek Vigen. Oh ya, sekalian nih, segel baterainya saya buka juga. Untuk bentuk baterainya tuh kayak gini. Kapasitasnya itu cuma 1000 mAh, tapi masih kuat kok dimainin sekitar 2-3 jam. Nah, buat nambahin gamenya, kita tinggal download aja file ROM-nya. Cari di Google kayak gini, terus pilih gamenya, ekstrak, dan pindahin file berformat NDS ini ke microSD tadi. Boleh buat folder lagi ya, biar lebih rapih kayak gini. Udah gitu aja, bisa bebas dan puas nambahin game yang kita mau. Tapi perhatikan juga kapasitas memory card-nya. Kita juga bisa mainin game konsol lain, seperti Sega, dengan emulator Genesis DS. Caranya sama kayak nambahin game NDS, cuma kita perlu tambahan lagi untuk ROM dari game konsol tersebut. Jadi nanti tinggal buka aja emulatornya dan cari file ROM game Sega-nya. Untuk game NES dan Game Boy Advance juga bisa. Biar gampang, kita pakai Twilight menu yang udah ada banyak emulatornya. Jadi nggak ribet lagi nambah-nambah emulator, dan jangan lupa file ROM gamenya. By the way, pas saya coba nyalain Nintendo DS Lite ini tanpa flashcard, tampilannya itu kayak gini. Ada status baterai, jam, kalender, pick to chat, DS download play, dan keterangan kalau nggak ada card game yang dimasukkan. Saya cari-cari memang nggak ada fitur bawaan media gitu ya, buat dengerin musik atau lihat gambar, kayak di PSP. Untuk menu di media ini kan belum bisa, jadi saya coba buat install Mooncell. Tapi website Edge ini udah nggak bisa diakses lagi. Untungnya di webarchive.com masih bisa. Jadi tinggal download aja Mooncell-nya, terus ekstrak, dan pindahin ke memori NDS-nya. Tapi di bagian root, alias nggak masuk folder manapun. Dan hasilnya seperti ini. Di media ini kita bisa lihat gambar atau dengerin musik. Nintendo DS itu unik ya, bentuknya beda dari konsol kebanyakan, terus ada dua layar, dan layar touchscreen-nya ini tuh bisa buat kontrol atau biar lebih interaktif gitu. Cuma kadang ribet ya kalau sambil pegang stylus-nya. Atau kalau nggak pakai stylus, layarnya tuh kurang responsif, soalnya masih resistif. Waktu dulu di lingkungan saya kurang begitu populer ya konsol Nintendo DS ini. Teman-teman lebih banyak ngomongin ke PS atau PSP. Mungkin karena di lingkungan saya, waktu itu PS1 dan PS2 lagi ngehits-ngehitsnya. Dan di pikiran saya pun, paling gamenya itu kayak di NES atau dulu disebut Tendo. Kayak game Super Mario, Tank, Bomberman, Circus, dan lain-lain. Padahal Nintendo DS ini nggak kalah keren pada zamannya. Saya rasa game Nintendo DS ini lebih banyak jenis game RPG, dan enak kalau dimainin nyantai gitu. Grafiknya juga lebih colorful, menyenangkan, terus untuk bentuk kayak gini kayaknya jarang atau bahkan nggak ada ya konsol game lain yang ngikutin. Biasanya yang Cina-Cina tuh. Cuma tetap, game-game Nintendo DS ini udah bisa dimainin juga di handphone Android. Tapi karena keunikan bentuk dan mekanismenya ini, jadi tambah kerasa banget feel mainin gamenya kalau di konsol Nintendo DS-nya langsung. Oke, jadi itulah pembahasan konsol game Nintendo DS Lite.
Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.